Connection established. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Yuliansa Putri, NIM 19045011 dari Prodi Pendidikan Geografi dari kelas Dasar Ilmu Pendidikan sesi 0332 dengan dosen pengampu Dr. Neni Mahyudin MPD, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang analisis faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan, yang pertama tentang pendidikan, yang kedua tentang masalah pendidikan, yang ketiga faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada zaman yang serba modern ini, pendidikan dapat menjadi sebuah modal bagi manusia dalam memenuhi tuntutan zaman. Pendidikan juga merupakan suatu faktor penentu maju atau mundurnya suatu bangsa. Jika suatu bangsa memiliki sistem pendidikan yang baik, maka akan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang spiritual, integrasi, dan keterampilan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terorganisasi untuk menciptakan suasana kelas dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan secara aktif potensi yang ada pada dirinya. Agar peserta didik dapat mengembangkan diri secara aktif untuk memiliki kekuatan spiritual, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, materi yang kedua yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan adalah segala sesuatu yang mengganggu atau menghambat terjadinya kegiatan pendidikan. Permasalahan pendidikan ini merupakan permasalahan penting yang dihadapi oleh negara pada masa saat ini. Tidak dipungkiri, di setiap tahunnya, di setiap tingkat pendidikan, biaya pendidikan ini terus meningkat, sehingga banyak anak yang putus atau berhenti sekolah karena tidak semua ekonomi masyarakat ini mampu membiayai pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh dari masalah pendidikan. Yang pertama yaitu permasalahan dalam pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan ini berkaitan dengan kemampuan dari sistem pendidikan dalam menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Masalah ini timbul karena banyaknya anak di usia sekolah yang tidak diterima di lembaga pendidikan karena rendahnya sarana dan prasarana sekolah seperti gedung-gedung sekolah, tenaga pendidik, dan alat untuk media pembelajaran. Dan masalah yang kedua yaitu masalah yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Permasalahan ini muncul ketika hasil pendidikan tidak mencapai taraf yang diinginkan. Mutu pendidikan ini ditentukan oleh sumber daya pendidik dan sistem pendidikan yang dipakai. Pada saat ini, banyak pelajar Indonesia yang hanya pada taraf penghafal, sedangkan pada taraf hafalan saja tidak mampu menambah kecerdasan dan kedewasaan seseorang. Seharusnya ditambah atau diimbangi dengan taraf pemahaman terhadap materi pembelajaran. Dan permasalahan yang ketiga yaitu masalah terhadap efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sumber daya pendidikan itu berupa tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan. Efisiensi pendidikan dikatakan tinggi apabila dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan secara hemat dan tepat sasaran. Sedangkan sebaliknya dikatakan rendah apabila pemanfaatan sumber daya pendidikan ini tidak dilakukan secara baik. Nah, seperti judul dari materi kita ini, setiap
masalah pendidikan itu tidak muncul sendirinya, tetapi diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama perkembangan iptek, yang kedua laju pertumbuhan penduduk, yang ketiga penyerapan aspirasi masyarakat, dan yang keempat adalah ketertinggalan budaya dan kehidupan. Baik, faktor yang pertama yaitu perkembangan iptek. Iptek sendiri adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua faktor ini sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan. Ilmu pengetahuan adalah hasil eksplorasi secara tersistem dan terencana dari alam semesta. Sedangkan teknologi adalah terapan yang terorganisasi dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya perkembangan iptek ini, proses pendidikan dapat dilaksanakan secara mudah dimanapun dan kapanpun. Seperti pada masa sekarang ini, untuk mengurangi penyebaran mata rantai virus COVID-19, dikeluarkannya kebijakan untuk pelaksanaan proses pembelajaran itu secara online. Dengan adanya perkembangan iptek, kita bisa belajar dari rumah dengan memanfaatkan jaringan internet. Selain itu, perkembangan iptek juga mempermudah dalam registrasi sekolah. Kita tidak perlu lagi antri dalam mengumpulkan dokumen yang menjadi syarat dalam pendaftaran sekolah, tapi kita bisa mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara online melalui situs yang disediakan oleh sekolah. Faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat menimbulkan permasalahan pada persebaran, mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Menurut Emil Salim, ada dua hal yang dapat menyebabkan permasalahan pada pendidikan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk yang dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka permintaan terhadap fasilitas pendidikan juga bertambah. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya beban pembangunan nasional. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan pergeseran dari permintaan fasilitas. Permintaan fasilitas pendidikan pada pendidikan lanjut akan lebih meningkat daripada permintaan fasilitas pada tingkat sekolah dasar. Dan faktor ketiga yaitu penyerapan aspirasi masyarakat. Aspirasi adalah keinginan dan cita-cita untuk di masa yang akan datang. Penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyerapan aspirasi masyarakat oleh pemerintah melalui pembangunan dan penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD secara langsung dan tidak langsung. Pada beberapa tahun belakangan ini, penyerapan aspirasi masyarakat lebih banyak di bidang pendidikan, karena pendidikan ini dianggap dapat menjamin dalam meningkatkan taraf hidup di masa yang akan mendatang. Hal ini mengakibatkan banyaknya anak yang mendaftar ke sekolah atau berminat untuk melanjutkan pendidikan, sehingga tidak seimbangnya antara jumlah peserta didik dengan tenaga pendidik. Dan faktor keempat yaitu keterbelakangan budaya. Keterbelakangan budaya ini merupakan istilah bagi sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih maju dari masyarakat lain yang percaya terhadap kebudayaan lain. Keterbelakangan budaya ini dapat diakibatkan karena tempat tinggal yang terpencil, keadaan ekonomi yang rendah, dan keinginan masyarakat untuk maju itu tidak ada. Yang menjadi permasalahan di sini ialah mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan, terutama di dunia pendidikan, karena mereka tidak ada keinginan untuk maju dan menerima hal-hal yang baru. Contohnya saja, perempuan itu tidak perlu menempuh pendidikan tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga saja. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa menjadi ibu rumah tangga itu memiliki tanggung jawab yang besar, seperti mengolah keuangan keluarga dan mendidik anaknya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.